Ibarat bangunan, tauhid itu adalah pondasi. Kokoh pondasi, kokoh bangunan, rapuh pondasi, rapuh bangunan. Begitulah juga bagi seorang muslim. Jika tauhid pada di seorang muslim itu kokoh, maka kokoh pula bangunan, keimanan dan, ketaatan dia kepada syariah pada dirinya. Kalau kita lihat pada ibadah haji itu adalah kesatuan umat. Umat Islam boleh datang dari berbagai penjuru dunia dengan latar belakang ras, suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Tapi begitu sampai ke tanah suci, apalagi ketika dia wukuf di Arafah sebagai puncak dari ibadah haji, maka semuanya itu mengucapkan lafaz yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas hikmah haji dan bagaimana pengaruhnya dalam proses perubahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar lagi kita memasuki bulan sering disebut bulan haji ya, bulan Zulhijjah. Dan kaum muslimin dari berbagai kawasan dunia saat sekarang ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut Ustaz Ismail, kalau kita bicara ibadah haji, apa makna terpenting dari ibadah haji? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Makna terpenting dari ibadah haji secara internal kepada para hujaj, mereka yang melaksanakan haji khususnya dan umat Islam pada umumnya itu adalah tauhid. Tauhid. Ya, tauhid karena dalam keseluruhan ibadah haji, baik pada lafaz maupun pada aktivitas itu menggambarkan puncak dari tauhid itu. Lihat saja apa yang diserukan oleh kalau kita ini melaksanakan ibadah haji itu kan lafaz talbiyah itu jelas sekali ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jelas itu tauhid, yaitu keyakinan kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada syarikah, bahwa segala pujian, segala kenikmatan, segala kekuasaan itu hanya milik Allah semata. Gitu. Sejauh mana tauhid ini penting pada diri seorang muslim? Ya, ibarat bangunan, tauhid itu adalah pondasi. Kokoh pondasi, kokoh bangunan, rapuh pondasi, rapuh bangunan. Begitulah juga bagi seorang muslim. Jika tauhid pada di seorang muslim itu kokoh, maka kokoh pula bangunan keimanan dan ketaatan dia kepada syariah pada dirinya gitu. Jadi kalau kita lihat ada banyak dari umat Islam yang ini hari misalnya tidak sholat, dia tidak tunaikan zakat, dia melakukan korupsi, kemaksiatan macam-macam itu pertama kali yang harus dilihat adalah bagaimana keadaan tauhidnya. Jadi tauhid itu amat sangat penting dan ini adalah inti dari risalah ini. Sebaik apapun orang, semulia apapun akhlaknya, sebanyak apapun amal solehnya, tanpa landasan tauhid, maka seluruh kebaikan itu sia-sia. Seperti fata morgana. Kita bilang ada sebenarnya tidak ada, kita bilang tidak ada tanpa ada. Ya, terkait dengan kesatuan umat, tauhid ini kan sangat berhubungan dengan kesatuan umat yang saat sekarang ini dengan sangat menyedihkan kita melihat bahwa kesatuan umat itu belum benar-benar terwujud. Kenapa, Ustaz Ismail? Iya, jadi tauhid itu bukan sekedar kepercayaan kita kepada atau keimanan kita kepada wujud Allah, tetapi juga ketundukan kepada segenap risalahnya, segenap aturan-aturannya. Nah, di antaranya yang paling nyata kalau kita lihat pada ibadah haji itu adalah kesatuan umat. Umat Islam boleh datang dari berbagai penjuru dunia dengan latar belakang ras, suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Tapi begitu sampai ke tanah suci,
apalagi ketika dia wukuf di Arafah sebagai puncak dari ibadah haji, maka semuanya itu mengucapkan lafadz yang sama, ya, talbiyahnya sama, kemudian maksud dan tujuan niatnya juga sama, lalu ibadahnya sama, ya, tempatnya untuk wukuf itu juga sama, dan apa yang mesti dipikirkan pada saat wukuf itu sesungguhnya juga mesti sama. Itu menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu, umat yang dipersaudarakan oleh karena iman, oleh karena tauhid. Karena itulah maka kembali kepada tadi itu, jika ini hari persatuan umat itu tidak terwujud secara nyata, maka boleh juga kita menelusur penyebab utamanya, yakni tak lain adalah rapuhnya tauhid tadi itu. Hmm. Sebab jika kuat tauhid, maka kita akan merasa seperti gambaran Nabi itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh gitu, yang jika bagian satu sakit akan terasa pada bagian yang lain. Bagaimana dengan kesatuan kepemimpinan Ya, di tengah-tengah umat, di mana prinsip tauhid ini juga tentu ya, berimplikasi terhadap kesatuan ya. kepemimpinan. Tauhidullah, keyakinan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tauhidul qudwah, itu kesatuan, keteladanan bahwa Nabi kita itu satu, qudwah hasanah kita satu, dialah Nabiullah Muhammad SAW. Dan kita juga, kiblat kita satu, Ka'bah di Baitullah. Kitab kita satu, Al-Quran kalamullah. Maka mustinya sistem, yang mengatur kehidupan kita dalam kehidupan masyarakat dan negara itu juga satu, yang bersumber dari tauhid tadi itu. Ini hari kita menyaksikan bahwa umat Islam itu menjadi tercerai-berai oleh karena apa yang menjadi kesatuan di dalam tauhid, ya, Tuhan kita satu Allah, Nabi kita satu Muhammad, kiblat kita satu Ka'bah Baitullah, kitab kita satu Al-Quran, itu tidak mewujud di dalam kesatuan sistem. Umat Islam ini hari ada yang mengambil kapitalisme, ada sebagian yang juga mengambil sosialisme bahkan komunisme. Itu menunjukkan bahwa tauhid tadi tidak menurun pada lahirnya sistem. Mestinya kan sistemnya bersumber dari tauhid, yaitu Hmm. tidak ada lain dari salah Islam. Begitu juga dengan kepemimpinan gitu. Mestinya kepemimpinannya juga kepemimpinan yang satu, yaitu kepemimpinan yang mewujudkan tauhid tadi dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diwujudkan di dalam pelaksanaan syariah secara kafah. Ah, Hmm. itu mestinya. Baik, Ustaz. Terakhir, kalau kita bicara ibadah haji, kita tidak Hmm, bisa lepas dari perjuangan Nabi Ibrahim hmm, alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi ya. Ismail. Apa pelajaran penting dari tiga manusia yang sangat mulia ini, Ustaz? Iya, pelajaran utamanya, kembali tadi, yaitu tauhid. Bagaimana mereka itu, eee, keyakinan atau keimanan kepada Allah itu mewujud kepada ketaatan kepada perintah Allah, apapun perintah Allah itu. Meskipun perintah itu tampak sekilas tidak masuk akal, meninggalkan anak istri di lembah yang tak berpenghuni. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Atau sekilas tampak perintah itu sangat kejam, menyembelih anaknya sendiri yang sudah sangat lama dinaikkan, dan di saat sedang senang-senangnya, katakanlah begitu dalam bahasa kita sekarang, tiba-tiba perintah datang untuk menyembelih anaknya itu. Inni ara fil manam anni adbahuka. Tetapi kita melihat bahwa inilah manusia-manusia luar biasa, manusia-manusia yang telah menunjukkan kepada kita bahwa keimanan kepada Allah itu harus disertai dengan ketundukan pada segenap perintah Allah. Dengan satu keyakinan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Bahwa Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Apakah Siti Hajar tahu bagaimana akhir dari semua ini? Apakah Nabi Ibrahim tahu bagaimana akhir ketika dia betul-betul menyembelih anaknya Ismail itu? Kemudian apakah Ismail tahu? Yang mereka tahu bahwa Ismail kehilangan nyawanya, Ibrahim kehilangan anaknya, dan Siti Hajar akan sengsara ditinggal suaminya di padang yang tak berpenghuni itu. Tetapi mereka yakin betul bahwa Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Dan apa bentuk ketidakdzaliman Allah kepada hambanya, mereka tidak tahu. Tapi keyakinan, dan keyakinan itulah yang kemudian kita semua sekarang menyaksikan di saat atau di titik yang sangat menentukan, ketika Pitu Taim hendak menggeres kulit putih Ismail, Allah menggantinya dengan sembilan yang besar. Wa fadainahu bi dzibhin adzim. Jadi
Ini memberikan pelajaran luar biasa. Kita tidak boleh ragu sedikit pun terhadap perintah dan larangan Allah. Ketaatan itu tidak pernah sia-sia. Ketaatan itu pasti akan membawa buah, atau kalau dalam bahasa ini itu berkah itu. Berkah di dunia yaitu berupa kebaikan, dan berkah di akhirat berupa pahala dan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang ibadah haji yang mencerminkan tauhid, mencerminkan persatuan umat Islam, dan mencerminkan pengorbanan sebagaimana pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.